Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentino Sirwanda Wibawa. Saya di sini akan memaparkan makalah yang setelah saya selesaikan yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab telah menganugerahi kita dengan nikmat dan kesehatan sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merupakan masa keemasan Islam. Hal itu bisa terlihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya pelaku dan aktor utama yaitu Rasulullah. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman sahabat yang membawa misi peradaban yang lebih baik. Peradaban merupakan konotasi positif pada diri manusia yang berkembang secara sadar menjadi manusia yang ideal. Pada setiap kepemimpinan Islam tentunya memiliki kemajuan peradaban yang berbeda dan punya ide dan gagasan yang berbeda. Karena karakter dan sikap setiap pemimpin menentukan sebuah wilayah. Umar bin Khattab adalah seorang khilafah setelah Abu Bakar. Dia seorang pemimpin yang tegas dan pemberani serta pejuang Islam yang sejati. Sifat adil, pemurah, semangat juang yang tinggi, kecerdasan dan iman yang kokoh adalah pembawaan yang terpatri dalam kepribadian Umar bin Khattab. Dan yang akan kita bahas pada makalah ini, bagaimana kondisi peradaban Islam sebelum Umar bin Khattab. Yang kedua, bagaimana kondisi peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab dari aspek politik dan sosial. Kita menuju ke bagian A dulu. Kondisi peradaban Islam sebelum Umar bin Khattab. Situasi sosial politik sebelum Umar bin Khattab merupakan situasi sosial politik yang dialami pada masa kepemimpinan khilafah sebelum Umar bin Khattab, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum sebenarnya masyarakat muslim yang terdiri dari banyak elemen dan suku terancam hancur persatuannya pada peristiwa Saqifah yang terjadi sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab. Sejumlah kalangan pengungsi dari Mekah dan beberapa klan lemah di Madinah juga beberapa orang yang melepaskan diri dari klannya bersatu untuk memikirkan suksesnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menghalangi jalan Khazraj untuk memilih pemimpin sendiri. Karena hal ini akan sangat rentan dengan munculnya permusuhan di kalangan elit politik dan masyarakat. Kestabilan politik yang telah dirintis oleh Rasulullah berangsur-angsur memburuk. Ini terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah, baik itu pemberontakan yang dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam maupun pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum murtad. Berikut adalah pemberontakan Thulaihah yang mengklaim dirinya sebagai nabi sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pemberontakan Sajjah dan Malik bin Nuwairah di Yamamah. Tiga, perang Yamamah dan Musailamah yang menyebut dirinya sebagai nabi. Kemudian ada gerakan Riddah di Hadramaut dan Kindah. Itu dia kondisi situasi sebelum masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Poin B, kondisi peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad dan posisinya setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar wafat adalah sebagai pewaris ajaran agama. Sehingga Umar bin Khattab ini hanya menyampaikan ajaran agama yang disampaikan Nabi Muhammad kepadanya. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Pada masa Umar bin Khattab terjadi penaklukan yang begitu cepat, meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir.
Kemudian ada satu sabda Rasulullah, yaitu arhamu umati Abu Bakri asyhadu hafi dinillahi Umaru, yang artinya umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar bin Khattab. Ketegasan Umar bin Khattab dan keberanian dalam menegakkan agama Allah ini dibuktikan dengan Umar bin Khattab menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Umar bin Khattab mulai menerapkan sistem pembayaran gaji dan pajak, mulai diatur dan diterbitkan. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi sebelum dikatakan jauh sebelum lahirnya teori-teori trias politika, Umar bin Khattab telah lebih dulu mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian kebijakan-kebijakan sosial. 1. Pemberlakuan ijtihad. Yang poin C, kebijakan-kebijakan sosial yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. 1. Pemberlakuan ijtihad. Umar mengadakan ijtihad dalam bidang fikih, politik, ekonomi, dan sosial dengan pengaruh yang begitu besar dalam masyarakat Islam dan masyarakat Arab, baik yang tinggal di semenanjung atau yang kemudian bermukim di negeri-negeri yang sudah dibebaskan. Pada masanya, ijtihad ini pula lah yang menyelamatkan kehidupan sosial dari kemunduran. Dialah yang menjaga kehormatan jiwa Islam dalam hati kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang kedua, penetapan kalender Islam. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang administrator yang ulung. Bukti dan kenyataan dari hal tersebut adalah semenjak ia memegang tampuk kekuasaannya, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Umar adalah menetapkan penanggalan atau kalender Hijriah. Alasannya, surat-surat administrasi yang disampaikan padanya oleh para pegawai pemerintahan dan para panglima perangnya hanya mencantumkan tanggal dan bulan saja, tanpa tahun. Hal ini disebabkan umat Islam belum memiliki kalender khusus milik mereka sendiri. Melihat itu, Umar merasa prihatin dan meminta para sahabat Nabi agar menetapkan kalender bagi kaum muslimin. Kurang lebihnya itu dia kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Dapat kita simpulkan secara umum bahwa kebijakan-kebijakan politik Umar bin Khattab telah membagi kekuasaan secara tiga, seperti trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, majelis syura, yudikatif, qadha, eksekutif, dan khalifah. Eksekutif yaitu khalifah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, kebijakan sosial yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu pemberlakuan ijtihad dan penetapan kalender Islam. Dalam sejarah dalam sejarah sahabat Rasulullah, ada dua sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda dan berlawanan, namun terjalin hubungan dan persahabatan yang kuat, dan keduanya menjadi pengawal Islam dan hidupnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab.
Rasulullah memuji Abu Bakar karena diberi kelembutan di hatinya, sedangkan Umar bin Khattab diberi sifat yang keras, cerdas, dan tegas. Kurang lebihnya itu, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.